Gerakan Pemuda Islam tolak penyampaian aspirasi jika anarkis. Pertamina pastikan distribusi energi pasca gempa NTT. Masyarakat apresiasi Prabowo di pengungsian Nagekeo. Pimpinan DPR RI terima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menyajikan berita seputar politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, di mana Gerakan Pemuda Islam bersama sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa menyatakan sikap terkait rencana penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada 27 Agustus mendatang. GPI menghormati penyampaian aspirasi oleh masyarakat, namun menolak jika penyampaian aspirasi bernarasi provokatif. Di tengah dinamika politik dan sosial, Gerakan Pemuda Islam menyerukan seluruh elemen masyarakat turut menjaga persatuan dan mencegah penyebaran informasi yang belum teruji. Hal ini sebagai bentuk respon perihal wacana penyampaian aspirasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus mendatang. GPI menegaskan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak boleh berujung pada konflik. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan damai dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Namun kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan nasional, keamanan masyarakat, serta kehormatan lembaga dan simbol negara. Di tengah situasi nasional dan dinamik, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperuncing perbedaan, memperbesar konflik, atau mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, musim kemarau ekstrim melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Lahan pertanian mengering, sumber air menyusut, dan warga harus berjuang mendapatkan air serta pakan ternak. Kondisi ini terjadi saat Indonesia memasuki puncak musim kemarau 2026. Rekaman udara memperlihatkan lahan pertanian di Jawa Barat yang mengering dan retak akibat musim kemarau panjang. Sejumlah warga terlihat mengambil air dari aliran sungai yang kian menyusut. Sementara ternak menyusuri lahan kering untuk mencari pakan. Keringnya semenjak kapan ya? Lupa. Pokoknya sebelum bulan Juni dari bulan Juni keringnya. Bagi para peternak, kondisi ini membuat mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan rumput dan air. Salah seorang peternak mengaku harus berjalan hingga puluhan kilometer untuk mencari rumput segar bagi ternaknya. Susah banget itu cari rumput, cari air. Nangunya saya jauh dari Bekasi nyampe Bilangan Bogor. Cari uang, cari air. Jauh, sangat jauh. Tahu berapa kilo itu? Ini kan saya mah dari Bilangan Bekasi sono. Kesini mau cari rumput yang itu sama air. Kondisi kekeringan terjadi menjelang puncak musim kemarau di Indonesia pada 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut 76,5% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau pada awal Agustus. Curah hujan rendah mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dan memperburuk kondisi kekeringan. Memasuki akhir Agustus, BMKG menetapkan sebagian besar wilayah Jawa dalam status peringatan kekeringan meteorologis tertinggi. BMKG juga melaporkan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat. Suhu permukaan laut yang lebih hangat dari normal di Pasifik Ekuatorial Tengah disebut turut mendorong kondisi yang lebih kering di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, warga dan peternak di sejumlah wilayah Jawa Barat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan air dan pakan ternak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kebakaran melanda rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung pada 24 Agustus. 14 unit armada pemadam dan 70 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas Sudin Kulkarmat Jakarta Timur berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Api pertama kali diketahui pengontrak rumah yang melihat kobaran api sudah membesar. Laporan diterima pos pemadam kebakaran dari Satgas Bali Master pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Satgas Bali Master sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan APAR, namun karena kobaran api tidak dapat ditanggulangi, pelapor segera menghubungi Sudin Kulkarmat Jakarta Timur. Untuk mengatasi kebakaran di area seluas sekitar 42 meter persegi, Sudin Kulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sekitar 14 unit armada pemadam dan 70 personel. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 2 kartu keluarga atau KK dengan total 8 jiwa berhasil diselamatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu diduga sopir mengantuk, dam truk terjun bebas dari atas jembatan tol ke pinggir rel kereta api di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Badan truk yang sempat menghalangi rel kereta mengakibatkan jadwal perjalanan kereta lokal mengalami keterlambatan. Kecelakaan terjadi di wilayah Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Dam truk dari atas jembatan tol Tangerang Merak terjun bebas ke ruas rel kereta api lokal Merak Rangkas Bitung di Kelurahan Unyur. Beruntung supir truk dan kernet berhasil selamat, namun badan truk yang sempat menutupi rel kereta membuat jadwal perjalanan kereta lokal mengalami keterlambatan. Salah seorang saksi mata mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore. Supir dan kernet berhasil selamat, meski kernet mengalami luka patah tulang. Kenapa sih Kang bisa begini Kang? Ya dari atas tuh loncat nabrak itu tuh. Pagar, pojok, langsung balik turun. Ada korban nggak nih Kang? Oh, korban nggak ada, masih pada itu. Cuman patah-patah tulang doang. Berapa orang tadi Kang yang di dalam mobil tuh? Kedua ya, sopir sama kenek ya. Petugas kepolisian bersama tim gabungan melakukan penyelidikan hingga evakuasi truk dari rel kereta. Proses evakuasi berlangsung alot karena sulitnya akses alat berat ke lokasi peristiwa. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga berenang di zona terlarang, 3 orang wisatawan Pantai Karangpapak, Garut, Jawa Barat hilang terseret ombak. Petugas gabungan dari Polisi Air dan Udara Balawista dibantu TNI Angkatan Laut masih melakukan pencarian hingga ke tengah laut. 3 orang wisatawan Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat dilaporkan tenggelam saat berenang di area terlarang. Masing-masing korban diketahui bernama Ardi, Irfan, dan Murdani. Mereka datang ke Pantai Karangpapak pada Selasa pagi sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ketiganya kemudian berenang di antara area karang, di mana lokasi tersebut merupakan zona berbahaya. Menurut data dari Polairut Polres Garut, awalnya hanya korban atas nama Ardi saja yang terseret ombak, dan kedua temannya hanya berusaha menolong namun ikut terseret ombak. Tadi pukul 11.45 telah terjadi laka laut di Pantai Karangpapak. Untuk korban ada 3 orang. Kronologinya rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban. Hingga Selasa petang, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil. Petugas gabungan menggerakkan perahu untuk menyisir perairan sekitar lokasi kejadian. Penyisiran juga dilakukan dari darat. Sejumlah relawan menelusuri garis pantai dan area di sekitar titik terakhir ketiga korban terlihat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim kantor SAR Surabaya mengevakuasi seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7
rute Surabaya Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami penurunan kesadaran. Proses evakuasi dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi di perairan Karang Jamuang di Gresik. KN SAR 249 Permadi dikerahkan untuk melakukan evakuasi medis terhadap seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7 rute Surabaya Nusa Tenggara Timur pada Selasa 25 Agustus. Sebelumnya kantor SAR Surabaya menerima laporan dari Vessel Traffic Service atau VTS terkait seorang penumpang yang mengalami penurunan kesadaran dan kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit mah. Menindaklanjuti laporan, satu tim rescue diberangkatkan menggunakan KN SAR 249 Permadi dari dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim bergerak menuju perairan Karang Jamuang Gresik untuk mendekati kapal Dharma Rucitra 7. Sekitar pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, KN SAR Permadi tiba di lokasi dan melakukan proses tender selama sekitar 15 menit. Setelah proses tender berhasil dilakukan, tim rescue memindahkan jenazah korban bernama Abraham, laki-laki berusia 38 tahun warga asal Sika, Nusa Tenggara Timur. KN SAR Permadi kemudian kembali menuju pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa jenazah korban serta anak korban. Sekitar pukul 2 siang tim tiba di dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada operator kapal PT Dharma Lautan Utama dan pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang terseret ombak saat mandi dan bermain di Pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 2 korban dinyatakan meninggal dunia, 1 orang masih menjalani perawatan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Empat orang terseret ombak saat mandi dan bermain di Pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saat keempat korban berada di pantai, ombak besar tiba-tiba datang menyeret mereka hingga hilang kendali. Warga sempat berhasil menyelamatkan 3 korban yang kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Tondano. Dari 3 korban yang dievakuasi, Chandra Pitoy berusia 17 tahun dan Sally Kindangen 18 tahun dinyatakan meninggal dunia. Sementara Miki Somba 16 tahun masih menjalani perawatan. 1 korban lainnya Kenzi Lengkong 17 tahun hingga Minggu masih belum ditemukan. Setelah menerima laporan dari BPBD Minahasa, kantor SAR Manado mengerahkan tim rescue menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Kepala Kantor SAR Manado, Georgie Mercy Randang menghimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PT Pertamina Persero kembali menggelar Pertamina Eco-Run Fest 2026 dengan mengusung tema Spark the Change, Live Zero Trace. Tahun ini Pertamina menghadirkan 7 inisiatif keberlanjutan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Pertamina Eco-Run Fest 2026 kembali hadir sebagai ajang yang memadukan olahraga, hiburan, dan aksi nyata menjaga lingkungan. Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Ahmad Sidik Badarudin mengatakan, tahun ini terdapat 7 inisiatif keberlanjutan, yaitu Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education. Pertamina juga menyediakan Sustainability Dashboard dan Carbon Calculator sebagai bagian dari Eco Education agar masyarakat dapat memahami jejak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Selama perjalanannya, Eco-Run Fest terus berkembang. Sekarang bukan hanya menjadi ajang olahraga lari bersama, tetapi menjadi sebuah festival yang mempertemukan olahraga, musik, gaya hidup, komunitas, dan berbagai pengalaman dalam satu ruang. Di tahun 2026 ini kami secara khusus mengangkat isu sampah plastik melalui tema Spark the Change, Leave Zero Trace.
Melalui tagline ini kami mengajak Bapak Ibu semua masyarakat untuk lebih memahami persoalan sampah plastik dan mengambil bagian untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganannya, termasuk bagaimana kita mengurangi pemakaian material plastik, memilah plastik, menggunakan kembali atau recycling, dan mengolahnya dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Pertamina Eco Run Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno dan Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung ditargetkan, turut memeriahkan ajang yang memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan. Tiket pun mulai dijual pada 27 Agustus 2026 melalui aplikasi My Pertamina. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. PT Pertamina Persero akan menyalurkan 100% keuntungan pembelian tiket Eco Run Fest 2026 untuk kegiatan lingkungan. Juru bicara PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, mengatakan hasil penjualan tiket nantinya akan dipublikasi kepada masyarakat secara terbuka. Kegiatan Pertamina Eco Run Fest 2026 menghadirkan terobosan baru yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni akan mengerahkan 100% keuntungan dari pembelian tiket untuk digunakan sebagai kegiatan lingkungan. Hasil dari penjualan tiket juga akan dipublish secara terbuka agar masyarakat, khususnya para peserta, dapat mengetahui keuntungan tersebut bukan untuk Pertamina, melainkan untuk kontribusi dan kepedulian kepada lingkungan. Vice President Corporate Communication sekaligus juru bicara PT Pertamina Persero, Muhammad Baron berharap para peserta dapat melihat manfaat dari hasil penjualan tiket Eco Run Fest 2026, terutama dampak positifnya bagi lingkungan. Nah, ini satu terobosan yang berbeda dengan tahun lalu. Teman-teman calon pelari, karena sebentar lagi kita belum jualan ya, calon pelari jadinya ya. Sesaat lagi. Tapi kami menyampaikan perbedaan pada tahun ini, bahwa 100% keuntungan dari pembelian tiket akan kami salurkan atau kami pergunakan untuk kegiatan lingkungan. Dan kegiatan tersebut, kita boleh tepuk tangan dulu nih. Dan hasil dari penjualan tersebut nanti juga akan kami publish. Jadi ini terbuka bahwa hasil yang kami dapat berapa, dipergunakannya buat kegiatan apa, dan benar-benar buat kegiatan lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pertamina memastikan distribusi energi kembali berjalan normal pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. Sejumlah fasilitas yang sempat terdampak kini telah kembali beroperasi. Teman-teman dari Pertamina Patraniaga terus standby di sana, gitu ya, bergantian dan terus memonitor distribusi kepada masyarakat yang terdampak. Pasca gempa yang terjadi di NTT, Pertamina langsung mengerahkan tim ke sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan operasional dan distribusi energi tetap berjalan. Salah satu fasilitas terminal Pertamina sempat mengalami kerusakan cukup signifikan akibat gempa. Namun kondisi terkini berangsur membaik dan operasional kembali berjalan normal. Pertamina Peduli juga telah berada di lokasi terdampak untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Sementara pekerja Pertamina Patraniaga disiagakan secara bergantian untuk memantau distribusi energi. Pada saat kejadian, Pertamina sudah turun langsung dan langsung dilaksanakan oleh Dirut Pertamina di lokasi. Ada salah satu lokasi kita memang di terminal yang mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Tetapi saat ini semua SPBU sudah beroperasi dengan baik. Tim dari Pertamina Peduli sekarang sudah berada di sana. Dari sejak awal sudah menyalurkan bantuan-bantuan. Distribusi energi dari BBM, gas, dan LPG di sana tidak ada kendala. Teman-teman dari Pertamina Patraniaga terus standby di sana, gitu ya, bergantian dan terus memonitor distribusi kepada masyarakat yang terdampak. Fuel terminal di sana semuanya udah aman beroperasi normal, Mas ya? Sudah. 58 sudah kembali normal. SPBU ya. SPBU-nya juga sudah beroperasi normal. Berdasarkan pemutakhiran Pertamina, seluruh SPBU di Pulau Flores kemudian telah kembali beroperasi. Pemulihan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pasca bencana.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyerahkan sekitar 30 ton bantuan bagi perempuan dan anak terdampak di bencana Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak ini akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak di Pulau Flores. Sekitar 30 ton bantuan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama sejumlah mitra. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke 7 kabupaten terdampak bencana di Pulau Flores, NTT. Sejumlah kebutuhan spesifik disiapkan, mulai dari susu, popok, pembalut, hingga berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan perempuan dan anak selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Pemenuhan kebutuhan spesifik ini menjadi penting, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi bencana. Penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor untuk hadir bersama masyarakat terdampak. Dengan terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak, proses pemulihan pasca bencana diharapkan dapat berjalan lebih baik. Kebutuhan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca gempa bumi yang melanda Flores, saluran irigasi Wailaku Kabupaten Manggarai Timur telah rampung diperbaiki dan telah mengalir. Kini saluran irigasi Wailaku telah membasahi lahan persawahan para petani setempat. Para petani sawah di 3 desa yakni Desa Bangkai Kantar, Desa Golo Kantar, dan Desa Nangalabang kini mulai bernafas lega. Sebab lahan persawahan padi mereka yang selama 10 hari kekeringan kini sudah mulai terairi. Bencana gempa bumi Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu membawa dampak yang begitu besar, di mana banyak rumah, fasilitas umum rusak, ratusan orang kehilangan nyawa, juga puluhan ribu harus mengungsi hingga saat ini. Tak hanya itu, dampak gempa terjadi pada bencana longsor yang menutupi saluran irigasi induk Wailaku di Desa Compang Kantar, Kecamatan Ranambese, Kabupaten Manggarai Timur. Akibatnya aliran air di saluran irigasi itu tertutup, sehingga tidak bisa mengairi ratusan hektar lahan sawah milik para petani di wilayah 3 desa tersebut selama 10 hari. Terkait dengan kondisi ini, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur bergerak cepat melalui Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur dengan menurunkan alat berat untuk melakukan penanganan darurat. Tumpukan material longsor menggunung menutupi saluran irigasi itu berhasil dievakuasi dan kini aliran air sudah bisa melewati saluran irigasi itu meski tembok saluran sudah hancur total. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur tak hanya menyasar kondisi fisik dan juga infrastruktur, namun juga kondisi psikologis warga terdampak. Di pos pengungsian Golo Kongo, Kabupaten Manggarai, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan trauma healing untuk membantu mereka kembali ceria dan juga melewati masa sulit pasca bencana. Senyum dan keceriaan perlahan kembali terlihat dari wajah anak-anak di pos pengungsian Desa Golojongo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Di tengah masa pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, mereka mengikuti berbagai kegiatan dukungan psikososial dan trauma healing. Kegiatan ini digelar Universitas Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan TNI. Melalui berbagai aktivitas, anak-anak diajak bermain dan belajar bersama, sehingga mereka memiliki ruang aman untuk kembali berinteraksi dan menjalani keseharian di tengah pengungsian. Pendampingan dilakukan untuk membantu anak-anak merasa lebih nyaman, kembali ceria, serta perlahan memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami bencana. Dukungan psikososial juga diharapkan dapat membangun ketangguhan dan menjadi bekal kesiapsiagaan bagi anak-anak dalam menghadapi situasi bencana. Di tengah kondisi pengungsian, kehadiran ruang untuk bermain dan belajar menjadi bagian penting dari proses pemulihan, agar anak-anak tetap dapat tumbuh dan menjalani masa kanak-kanak mereka dengan rasa aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Prabowo tinjau posko pengungsian korban gempa di NTT. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian korban terdampak gempa di Lapangan Bayi, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Rabu 26 Agustus lalu. Prabowo melihat langsung gudang logistik tempat menyimpan bantuan dan menyapa warga yang berada di tenda pengungsian. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung posko pengungsian gempa M7 di Nagekeo, NTT. Kedatangan Presiden Prabowo disambut warga yang berada di tenda pengungsian termasuk anak-anak. Para pengungsi keluar dari tenda melihat langsung kedatangan Prabowo. Prabowo langsung mengecek sumber air bersih, water treatment, hingga dapur umum di kawasan posko. Presiden Prabowo juga melihat langsung gudang logistik tempat menyimpan bantuan dan sempat naik ke mobil dapur lapangan yang dikerahkan Polri. Pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sebelum meninjau lokasi pengungsian, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Sesi rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban, dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional, Pak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas Slet 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas Pendampingan. Kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2, Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, Pak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten ND, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah, Pak Presiden. Jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik ini banyak sekali, Pak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik, Pak Presiden.
Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma, kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo, kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Kunjungan Presiden ke NTT salah satunya bertujuan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam penanggulangan dampak bencana gempa di Pulau Flores, NTT. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung warga NTT saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo. Presiden tegaskan pemerintah hadir dan akan terus membantu masyarakat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus hadir membantu masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan saat meninjau posko pengungsian lapangan Berdikari Nagekeo Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban bencana. Ia menegaskan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak serta menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya, sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi, ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah langkah sementara agar aktivitas warga dapat kembali berjalan, termasuk membuka kembali sekolah dengan memanfaatkan tenda jika diperlukan. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara dan memperbaiki rumah warga setelah kondisi wilayah dinyatakan aman oleh para ahli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsian korban gempa di Nagekeo, NTT. Para relawan mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Penanganan warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari relawan dan mahasiswa yang berada di lokasi pengungsian. Hal itu disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian lapangan Berdikari pada Rabu 26 Agustus 2026. Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Angelo, menilai pemerintah bergerak cepat dengan mendirikan sejumlah posko di berbagai titik. Ia juga melihat langsung bantuan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan dan air bersih tetap terpenuhi. Untuk penanganan dari pemerintah sendiri seperti yang kami lihat, di sini pemerintah sudah cukup cepat mengambil tindakan seperti mendirikan posko bencana seperti ini. Sebelumnya saya dengar-dengar dari warga katanya ada juga posko di Danga, di salah satu tempat di dekat gereja.
Lalu di masjid juga kami lihat ada beberapa posko yang dibangun. Jadi tanggapan kami setelah kami sampai langsung ke posko, kami melihat bahwa di sini pengungsinya sudah mendapatkan bantuan yang cukup dari TNI, Polri maupun pemerintah setempat. Menurut Anggelo, keberadaan dapur umum turut membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama berada di pengungsian. Para pengungsi mendapatkan makanan untuk sarapan, makan siang hingga makan malam selama proses penanganan bencana berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung masyarakat terdampak gempa Flores, sekaligus memantau penanganan pasca bencana. Presiden pun memimpin langsung rapat di lokasi yang dihadiri kementerian dan lembaga terkait. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur setelah kegiatan di Bali. Presiden meninjau penanganan gempa di wilayah NTT dengan guncangan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Presiden ingin memastikan kondisi masyarakat serta penanganan bencana maupun pemenuhan masyarakat di lapangan. Lebih luas, sejauh ini pemerintah memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pemerintah memastikan penanganan dampak bencana gempa NTT yang tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja. Proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga rekonstruksi untuk membangun infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo tegaskan pemulihan akses jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca gempa di Kabupaten Sika, NTT. Dodi pastikan sejumlah jalan nasional yang sempat terputus kini telah dibersihkan dan kembali dibuka. Sejumlah jalan nasional yang sempat terputus akibat gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kini telah dibersihkan dan kembali dibuka untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas penanganan pasca gempa di Kabupaten Sika. Pemerintah juga masih melakukan penanganan terhadap sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Hal itu disampaikan Dodi saat menghadiri rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Tektonik di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU wajib hadir dan membangun kembali kawasan yang terdampak. Paling enggak jalan-jalan nasional yang kemarin sempat terputus, di hari pertama itu sudah kita bersihkan semua. Di hari pertama pun sudah dibuka. Kita berdiskusi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, jadi arahan dari para kepala daerah lah, mana yang harus kita fokuskan, mana yang prioritas, itu kepala daerah yang lebih paham lah. Jadi basically kita harus mampu membangun Flores ini dengan lebih baik lagi sesuai dari arahan Pak Presiden Prabowo. Di mana bencana kita wajib, PU wajib membangun kembali dengan lebih baik lagi agar kemudian ke depan yang kita bangun ini lebih tahan lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan layanan pemulihan trauma atau trauma healing bagi masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan ini membantu untuk memastikan kondisi keluarga di wilayah terdampak terpantau dengan baik. Dalam rapat pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur menjadi fokus perhatian. Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga dan penyuluh di wilayah terdampak dapat terpantau, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang paling prioritas. Kebutuhan tersebut dipetakan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan kondisi di lapangan. Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, salah satu dukungan yang disiapkan adalah trauma healing bagi masyarakat yang terdampak. Maka dari itu, pihaknya terus berkoordinasi dan memastikan kehadiran kementerian dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi keluarga dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Saya minta nanti tolong dilaporkan kebutuhan ataupun hal-hal yang bisa dibantu oleh kementerian kita yang berkenaan dengan musibah di NTT. Kebutuhan prioritasnya apa, yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi betul-betul prioritas. Yang menjadi kewenangan kita dan mungkin bisa turun tangan adalah trauma healing.
Jadi mungkin itu yang bisa kita kerjakan selain memang bentuk bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegaskan pemerintah terus mempercepat penanganan karhutla. Berbagai kekuatan dikerahkan agar karhutla segera teratasi. Pemerintah terus mengerahkan kekuatan maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berbagai sumber daya dikerahkan agar bencana tersebut dapat segera dikendalikan. Upaya penanganan melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, pompa air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan pengerahan kekuatan besar tersebut menjadi bukti negara hadir dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap penanganan bencana. Menurutnya, seluruh kekuatan dan aset bangsa harus dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17.000 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi. Menhut Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut masih menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski api di atasnya telah terlihat padam. Menhut Raja Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Betapa hal yang sepele yang mungkin tidak terpikirkan memiliki implikasi luas, tapi ternyata apabila tidak diantisipasi, ya, tetap dilakukan, maka kebakaran seperti ini terjadi. Jadi Pak Warno ini salah seorang tokoh masyarakat peduli api yang luar biasa. Dari 2015 tidak pernah ada kebakaran lagi di sini. Sekarang kejadian, kemungkinan hanya mungkin ada orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Nanti mungkin polisian Gakum akan bisa dilihat lagi apa penyebabnya. Tapi kira-kira menurut masyarakat itu sederhana, hal sederhana. Tapi akibatnya betapa susahnya memadamkan api yang sudah terlanjur membakar, ya, dan mulai membara. Di lahan gambut, ini gambut dalam ya, 4 meter, apalagi ini berbatasan dengan hutan lindung kita, ya. Gambut 17.000 hektar. Jadi mohon sekali lagi kerjasama seluruh masyarakat, ya. Jangan sampai hal semacam ini terjadi di tempat-tempat lain di Jambi. Terkait penyebab kebakaran, Raja Antoni menyebut dugaan awal dari masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya orang yang berkebun dan meninggalkan puntung rokok. Namun ia menegaskan penyebab kebakaran masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan penegak hukum.
Di sisi lain, Menhub Raja Antoni mengapresiasi peran masyarakat peduli api atau MPA yang bergerak cepat menemukan titik api dan berkoordinasi dengan Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, TNI, serta Polri. Disebutkan terdapat sekitar 40 anggota MPA yang selama ini berperan dalam membantu pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, tim Alfa Mabes TNI diturunkan langsung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas. Sebanyak 40 personel diterjunkan dari pesawat menggunakan terjun payung. Dalam operasi lintas udara pada Selasa 25 Agustus 2026 ini, sebanyak 40 personel tim Alfa Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melakukan terjun payung menggunakan pesawat TNI di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Sementara itu, personel lainnya diturunkan menggunakan helikopter TNI langsung menuju koordinat titik api kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau. Setiba di bawah, tim Alfa langsung bergerak membawa peralatan pemadam kebakaran untuk menyisir serta mematikan api di kawasan yang terisolasi. Sebelum proses penerjunan ini dilakukan, tim terlebih dahulu menggunakan drone pengawas untuk menentukan koordinat titik api secara presisi. Taktik penggunaan pasukan elit lintas udara ini dilakukan guna memastikan seluruh titik api di Taman Nasional Waikambas padam, serta habitat satwa seperti gajah dan juga badak dapat terlindungi. Pangdam 21 Radin Inten Majen TNI, Kristo Besianturi, total lahan yang juga terbakar sejak 21 Agustus lalu mencapai lebih dari 800 hektar. Luasan tersebut meliputi 673 hektar di Desa Braja Harjosari, 123 hektar di Braja Kencana dan Braja Luhur, serta 6,4 hektar di Rantau Jaya. Tadi kita terjunkan tim Alfa sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada beberapa sropping 8 pasukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah, ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, Pemerintah Kabupaten, Balai, dan Kehutanan dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Untuk itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian, atas atensi khusus bagi Taman Nasional Waikambas ini, sehingga kita bisa mengamankan Taman Nasional ini, termasuk mencegah jangan sampai adanya hewan-hewan yang memang kita lindungi, gajah-gajah yang kita lindungi, badak terkena dampak dari kebakaran hutan ini. Saat ini tim Alfa bersama tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi untuk mencegah munculnya titik api baru di kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Komisi 3 DPR RI minta pulihkan rekening milik Botok Pati. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan, di mana Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, meminta rekening milik aktivis asal Pati Supriyono alias Botok yang sebelumnya mengalami penundaan transaksi segera diaktifkan kembali. Habibur Rahman menyebut pihaknya mendapat masukan dari masyarakat terkait rekening tersebut yang sempat tidak dapat digunakan. Demikian saya diminta menghadirkan Pak Asep, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya dan Dirut Bank Mandiri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam konferensi pers ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta rekening milik aktivis Pati Supriyono alias Botok yang sebelumnya diblokir dapat segera dipulihkan kembali. Langkah ini dilakukan setelah Komisi 3 DPR mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya pemblokiran rekening milik Supriyono. Dirinya juga menilai bahwa tidak ada persoalan pidana terkait rekening milik Supriyono. Komisi 3 beberapa hari terakhir mendapat masukan dari masyarakat soal adanya rekening aktivis dari Pati, Saudara Botok, yang tidak dapat digunakan. Apakah bahasanya pemblokiran, apakah penundaan transaksi, tetapi rekening tersebut tidak dapat digunakan. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, ya, karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut ya. Namun demikian saya diminta menghadirkan Pak Asep, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Davaris Kiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia atau FAGRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas terkait penuntasan status guru non-ASN khususnya pada 2027 mendatang. Pimpinan DPR menerima jajaran Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia atau FAGRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Umum FAGRI Ahmad Farwis Nasution mengatakan kedatangan pihaknya yakni untuk beraudiensi mengenai penuntasan status guru non-ASN. Farwis berharap kepastian terkait ribuan status guru non-ASN dapat terrealisasikan. Nantinya, pimpinan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu ialah Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Saya selaku Ketua Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri yang hari ini berhadir dalam kegiatan audiensi yang alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR Prof. Submi Dasko dan juga Bapak Saan Mustopa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi. Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi, mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikbud nomor 7 tahun 2026 yang mana cut off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat terrealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasikan oleh pimpinan DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Davaris Kiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bersama Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Audiensi ini membahas mengenai kondisi perusahaan PT Pos Indonesia serta kepastian gaji karyawan pada tanggal 1 September mendatang.
Pimpinan DPR bersama Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas mengenai kondisi keuangan perusahaan PT Pos Indonesia sehingga berdampak terhadap kepastian pembayaran gaji karyawan. Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan, PT Pos Indonesia memiliki sejumlah tagihan kepada pihak lain yang diharapkan segera dicairkan, yakni salah satunya tagihan kepada Kementerian Sosial. Tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial tersebut berdasarkan hasil audit yang mencapai 158 miliar. Oleh karena itu, DPR mendorong kementerian terkait untuk dapat mempercepat proses pencairan. 31.000 karyawan ditambah lagi pensiunan itu ada 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak. Dan tadi kita ada, karena kan kondisinya keuangannya nggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu, dan mereka punya tagihan sebenarnya, punya tagihan di Kemensos yang tadi Pak Dasko memang dengan selalu memonitor komunikasi kita dengan Danantara, dengan manajemen, dengan para karyawan untuk uang ini segera dicairkan. Di samping itu, lebih ke depannya lagi tentu ada komitmen bersama antara manajemen, karyawan yang 31.000 itu tadi dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Legislasi bersama Komisi 1 DPR RI membahas harmonisasi dan sinkronisasi RUU penyiaran, termasuk pengaturan konten serta platform digital. Pembahasan juga mencakup pengaturan terkait konten dan platform digital dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta kualitas informasi yang diterima oleh publik. Dinamika perkembangan teknologi digital membuat pola penyebaran informasi semakin beragam. Konten tidak lagi hanya dikonsumsi melalui media penyiaran konvensional, namun juga melalui berbagai platform digital. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan RUU penyiaran. Balik DPR RI bersama Komisi 1 DPR RI terus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab perubahan teknologi, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan konten dan informasi. Partisipasi masyarakat juga dibuka dalam proses pembahasan, sehingga masukan dari berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Kita sih punya target ya, mudah-mudahan dalam masa sidang ini setidaknya proses harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa selesai dan bisa diteruskan kembali ke Komisi 1 untuk dijadikan inisiatif, disahkan pada tingkat 1 nanti. Sehingga memang nanti kita tinggal cari waktunya kapan lagi ada pembahasan dengan pemerintah untuk menjadi undang-undang. Tentu kita menginginkan adanya dukungan dari masyarakat ya, agar mengikut terus perkembangan dan dinamika pembahasan undang-undang ini, karena ini berkaitan dengan kita semua sebetulnya. Berkaitan dengan soal bagaimana nanti kita punya kemampuan untuk meningkatkan ya literasi, kualitas komunikasi dan informasi yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga penyiaran, baik itu milik negara maupun milik swasta. Pembahasan RUU penyiaran akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kepentingan masyarakat, serta masukan dari publik. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab perkembangan ekosistem digital, sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi yang diterima masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Habibur Rahman pastikan rancangan undang-undang perampasan aset ditargetkan akan rampung pada bulan Desember mendatang. Komisi 3 DPR terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset.
Hingga kini, Komisi 3 DPR telah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum untuk melakukan penyerapan aspirasi. Proses penyerapan aspirasi pun tidak hanya dilakukan melalui RDPU saja, melainkan juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan aspirasi telah mendekati waktu maksimal, dikarenakan pendapat dari masyarakat sudah terpetakan dengan baik. Komisi 3 DPR pun memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan disahkan melalui rapat paripurna pada bulan Desember 2026 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan penerbitan obligasi daerah dengan target dana mencapai angka 5,6 triliun rupiah. Dana segar ini rencananya akan dialokasikan untuk 2 proyek strategis, yakni pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai Dukuh Atas senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara sisanya akan difokuskan untuk melanjutkan proyek infrastruktur kesehatan rumah sakit Sumber Waras. Untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan rencana penerbitan obligasi daerah dengan target dana mencapai angka 5,6 triliun rupiah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, dari total dana tersebut, sebesar 2,7 triliun rupiah akan dialokasikan untuk proyek transportasi publik, yakni pengembangan LRT Jakarta, rute Manggarai hingga Dukuh Atas. Sementara sisanya akan difokuskan untuk melanjutkan proyek infrastruktur kesehatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Penerbitan obligasi ini juga mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk LRT Manggarai Dukuh Atas, di mana menurut Pramono, proyek yang diperkirakan membutuhkan dana 2,1 triliun rupiah itu naik menjadi 2,7 triliun rupiah karena adanya kebutuhan pengadaan 16 unit rangkaian kereta atau trainset baru untuk menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat serta mempertahankan headway perjalanan. Memang dari angka 5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri 2,7 untuk LRT, sisanya untuk kesehatan, yaitu untuk Sumber Waras. Kami sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pemerintah pusat yang jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami. Tentunya ini perlu 2 kementerian lagi ya. Bappenas, Kemendagri, Kemenku, kami sedang mengupayakan ini. Sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait.
Meski pihak Kemenko Perekonomian telah memberikan sinyal positif terkait penerbitan obligasi daerah tersebut, namun proses perizinan obligasi daerah ini masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pemprov DKI optimis menerbitkan obligasi daerah akan mendapatkan respon positif dari pasar serta investor. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. SD Inpres Pogapa di Intan Jaya, Papua setelah sempat terbakar akibat serangan kelompok bersenjata pada Mei 2024. Satgas Yonif 757 Gatot Faca turut hadir mendukung aktivitas belajar, salah satunya melalui program makan bergizi gratis bagi para siswa dan guru. Setelah sempat terhenti akibat insiden pembakaran pada Mei 2024, aktivitas belajar di SD Inpres Pogapa Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah kini kembali berjalan. Satgas Yonif 757 Gatot Faca hadir memberikan dukungan melalui kegiatan makan bergizi gratis bagi para siswa dan guru. Kegiatan dipimpin dan Satgas Yonif 757 Gatot Faca, Letnol Infanteri Thohir Ilyas bersama prajurit Satgas. Makan bersama ini menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus mendorong semangat mereka untuk kembali belajar. Kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memperkuat rasa aman dan kebersamaan, serta mendorong anak-anak Pogapa untuk terus mengejar cita-cita. Kepala sekolah, para guru dan siswa menyambut antusias kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai bagian dari Satgas 757, ya, kita dari Batalon 757, kita mensukseskan programnya Presiden Prabowo dalam rangka untuk makan gizi gratis MBG. Kita di Pogapa ini, di Pogapa ini tujuannya untuk salah satu kita ikut terlibat andil dalam mensejahterakan khususnya anak-anak yang ada di Pogapa ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Pogapa sangat banyak ucapan terima kasih kepada anggota TNI. Saya sangat senang nanti ke depan kami kerjasama dan ditingkatkan. Melalui dukungan pendidikan dan kesehatan, Satgas Yonif 757 Gatot Faca berupaya hadir di tengah masyarakat, sekaligus membangun kembali semangat generasi muda di wilayah penugasan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GWP gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Prabowo menjelaskan proyek ini akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. PLTS berpotensi menghemat 73,9 triliun rupiah per tahun dan penyimpanan energi berbasis baterai dibandingkan dengan menggunakan diesel. Pemerintah juga menargetkan program PLTS ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Apabila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Presiden Prabowo memencet tombol sirine sebagai simbolis dimulainya proyek PLTS 100 GWP. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak
diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih. Adapun sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM dengan nilai anggaran 103,3 miliar rupiah dan akan melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum. Dari Bali, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Presiden Prabowo Subianto menghadiri launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Jembrana, Bali pada Selasa siang. Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari krem dan peci hitam. Prabowo berjalan beriringan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tampak mengikuti dari belakang. Selanjutnya Prabowo menyalami para pejabat yang hadir, mulai dari CEO Danantara Rosan Roslani, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Mensesnek Prasetyo Hadi, Dirut Pindad Sigit Puji Santosa, Wamenkomdigi Angga Raka, Wakil Panglima TNI Letjen Tandio Budi Revita, dan pejabat lainnya. Setelahnya Prabowo dan para pejabat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mendengarkan doa. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWP agar dapat diselesaikan pada 2029. Program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWP PLTS sekaligus menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD berkapasitas 13 gigawatt. Dari Bali, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Israel lanjutkan operasi di Nabatih. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan.
di mana pasukan dan kendaraan militer Israel terlihat bergerak di sejumlah wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Media nasional Lebanon melaporkan operasi tersebut turut melibatkan pembongkaran kompleks sekolah, sementara menggunakan buldozer militer. Rekaman memperlihatkan pasukan buldozer dan kendaraan militer Israel bergerak di sekitar sejumlah desa di Nabati. Asap tebal terlihat membumbung di atas wilayah Maron al-Ras di distrik Bin Jebel. Sementara pasukan dan kendaraan militer terlihat bergerak di sejumlah ruas jalan di Mais al-Jabal dan Houla. Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan pasukan Israel terus melakukan operasi pengerukan dan pembongkaran di kota Houla. NNA juga melaporkan pasukan Israel melakukan operasi pembongkaran dan perusakan di bagian barat Mais al-Jabal. Di kawasan Bayeh, buldozer militer Israel dilaporkan meratakan dan membongkar kompleks sekolah sementara yang dibangun dan diresmikan pemerintah kota Mais al-Jabal setelah perang terakhir. NNA juga menyebut pasukan Israel membawa sebuah truk berisi bahan peledak dan mulai memasang bahan peledak di sejumlah rumah yang diduga akan dihancurkan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar terkait operasi tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, militer Israel berulang kali menyatakan pasukannya akan terus menghilangkan ancaman langsung di wilayah tersebut. Aktivitas ini berlangsung setelah Lebanon dan Israel menggelar putaran ke-7 perundingan langsung di Roma, Italia pada awal bulan ini dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Perundingan membahas sejumlah isu termasuk penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan tentara Lebanon, serta persoalan senjata Hezbollah. Lebanon mendorong penarikan penuh pasukan Israel dan pemulihan kendali pemerintah di seluruh wilayah selatan. Sementara Israel mengaitkan penarikan pasukannya dengan jaminan keamanan, termasuk jaminan bahwa Hezbollah tidak lagi menjadi ancaman dari wilayah dekat perbatasan. Hezbollah tidak terlibat dalam perundingan tersebut dan menolak proses dialog, serta menuduh pemerintah Lebanon menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para migran kembali memenuhi pantai trampolin di Ceuta, Spanyol setelah sempat penampungan sementara dilaporkan telah penuh. Mereka terpaksa kembali ke tenda-tenda darurat sambil menunggu akomodasi yang lebih layak. Sejumlah migran tidur dan beristirahat di tenda-tenda darurat. Migran lain terlihat membangun kembali tempat berlindung sementara di sekitar pantai. Salah seorang migran asal Maroko mengatakan dirinya bersama migran lainnya telah mencoba mendatangi tempat penampungan. Namun mereka diminta menunggu karena tempat yang tersedia sudah penuh. ومشينا عندهم ولكن لقيناهم عامرين قالوا مشينا عندهم وردونا قالوا لنا نستناو شويه واحد اليومين لما يزيدوا ملاجئ ودابا حنا مستنيين وحنا وصافي يعني دابا الامور راه غادا مزيان راه غير شويه د الوقت الامور غتيزيد. Migran lain mengaku telah berulang kali dipindahkan antara pantai dan tempat penampungan sementara. Sebelumnya tenda-tenda darurat di pantai dihancurkan sebelum para migran diarahkan menuju tempat penampungan. Namun setelah tiba mereka kembali menemukan tempat tersebut telah penuh. Para migran kini kembali mendirikan tenda di pantai sambil menunggu pihak berwenang menemukan solusi akomodasi bagi mereka. Pihak berwenang Spanyol sebelumnya mulai memindahkan para migran dari pantai ke tempat penampungan sementara pada 20 Agustus. Sekitar 1.700 orang dilaporkan telah dipindahkan pada pagi hari tersebut, namun ratusan migran kembali ke pantai hanya dalam hitungan jam. Fasilitas sementara di Loma Colmenar dan Loma Margarita memiliki kapasitas sekitar 1.800 orang saat dibuka pada 20 Agustus. Sementara akomodasi tambahan masih disiapkan di sejumlah lokasi lain di Ceuta. Ceuta mengalami tekanan besar sejak terjadi penyeberangan massal pada akhir Juli. Lebih dari 70.000 orang disebut menyeberang atau mencoba memasuki wilayah Spanyol dari Maroko. Sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Ceuta. Di tengah krisis tempat penampungan, para migran masih menunggu akomodasi yang lebih layak serta kejelasan terkait status dan masa depan mereka di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai es disertai hujan deras menghantam kota Tarragona, Spanyol dan menyebabkan banjir serta gangguan transportasi. Pohon tumbang dan genangan air turut menutup sejumlah ruas jalan di tengah cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Catalonia.
Rekaman dari dalam sebuah kendaraan memperlihatkan hujan deras dan butiran es menghantam kendaraan sementara kilat terlihat menyambar di langit. Banjir kemudian merendam sejumlah ruas jalan di Tarragona. Pohon dan ranting yang tumbang juga merusak kendaraan serta menghalangi jalur lalu lintas. Hingga hari Senin, pukul 19.00 waktu setempat, layanan darurat 112 Catalonia telah menerima 373 panggilan terkait cuaca ekstrim. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam kebakaran menangani 162 insiden, termasuk 105 kejadian di kota Tarragona. Cuaca buruk juga mengganggu perjalanan kereta api di sejumlah rute, termasuk R14, R15, dan RT1. Sementara itu, pohon tumbang menyebabkan gangguan perjalanan di jalur tol AP7. Badan Perlindungan Sipil Catalonia memutuskan untuk mempertahankan status darurat banjir. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat bepergian, terutama di sekitar wilayah yang rawan banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan Hawk Fire melanda wilayah dekat Reno, Nevada, Amerika Serikat dan membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Tercatat 32 rumah hancur sementara puluhan ribu warga terpaksa dievakuasi karena api terus meluas. Rekaman pada hari Senin waktu setempat memperlihatkan api berkobar di sejumlah titik sementara helikopter menjatuhkan air dari udara untuk membantu upaya pemadaman. Asap tebal menyelimuti wilayah terdampak. Sebuah bendera Amerika Serikat terlihat berkibar di tengah gelombang api dan asap yang berkobar di belakangnya. Hingga Senin siang waktu setempat, api telah membakar sekitar 15.051 hektar lahan dan baru berhasil dikendalikan 27%-nya. Tercatat 32 rumah hancur dan 6 rumah lainnya mengalami kerusakan. 7 orang juga dilaporkan terluka, termasuk 3 petugas pemadam kebakaran. Sekitar 23.000 warga masih berada di bawah perintah evakuasi, sementara 40.000 warga lainnya mendapat peringatan untuk bersiap evakuasi. Namun sejumlah perintah evakuasi mulai dicabut atau diturunkan statusnya di beberapa wilayah, setelah petugas berhasil mengendalikan pergerakan api. Jalur US Road 395 yang sempat ditutup sebagian akibat kebakaran, sebagian besar kembali dibuka pada hari Senin. Gubernur Nevada Joe Lombardo menetapkan status darurat di Washoe County. Sejumlah pesawat dan personel National Guard diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dan pengamanan. Pihak berwenang menyebut kebakaran mulai terdeteksi di dekat Hawk Meadow Trail pada hari Sabtu. Kebakaran diduga disebabkan aktivitas manusia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal nelayan Spanyol terbakar hingga akhirnya tenggelam di lepas pantai Galicia, Spanyol. 3 awak kapal berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci sebelum dievakuasi dalam kondisi selamat. Rekaman memperlihatkan kapal nelayan Corvo dilalap api di perairan lepas pantai Galicia, Spanyol. Api terlihat membesar dan menyelimuti sebagian besar kapal saat kapal berada sekitar 8 mil laut di timur laut Estaga de Pares lepas pantai Manon. Layanan penyelamat maritim Spanyol menerima laporan kebakaran pada hari Senin sekitar pukul 22.04 waktu setempat. Karena api semakin tidak terkendali, 3 awak kapal memutuskan meninggalkan kapal dan masuk ke sekoci penyelamat. Sekitar 30 menit kemudian, ketiganya berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan terdekat, Rio Sunco, dalam kondisi selamat. Mereka kemudian dibawa ke darat menggunakan helikopter penjaga pantai Galicia, Pesca 2, menuju Calerio untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Sementara itu, kapal penyelamat Maria Pita berupaya memadamkan api sepanjang malam. Namun kapal Corvo yang memiliki panjang sekitar 25 meter itu akhirnya tenggelam pada hari Selasa sekitar pukul 5:40 waktu setempat. Setelah kapal tenggelam, kapal Maria Pita tetap berada di lokasi untuk mengumpulkan puing-puing dan memantau kemungkinan terjadinya pencemaran di perairan. Hingga saat ini penyebab kebakaran kapal belum diketahui. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor paus dengan panjang sekitar 12 meter ditemukan mati terdampar di pantai Playas de Tijuana di Meksiko pada Senin lalu. Penemuan ini menarik perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Mamalia laut tersebut tergeletak di atas pasir dengan sejumlah tanda pembusukan. Beberapa burung terlihat mendekati bangkai paus, sementara warga dan wisatawan mengambil foto dari jarak dekat. Menurut laporan media lokal, pihak berwenang telah menerima laporan terkait penemuan tersebut.
Petugas diperkirakan akan mengambil sampel untuk mengidentifikasi spesies paus sekaligus mengetahui penyebab kematiannya. Y créanmelo, para mí fue una novedad ahorita porque yo normalmente vengo a diario a correr y a caminar aquí en la playa. Nunca lo había visto, desconozco, pero siento yo porque le comentaba aquí al compañero que el viernes y el sábado tuve la oportunidad de verlas, que sería unos 25 metros adentro. No sé si esta sería una de ellas. Carlos mengaku hampir setiap hari datang ke kawasan tersebut, namun ia belum pernah melihat paus sebesar itu terdampar dalam kondisi mati. Warga lainnya, Eder Marquez, menyampaikan bahwa kekhawatirannya terkait kondisi lingkungan dan polusi di sekitar pantai. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai penyebab kematian paus tersebut. Pihak berenang akan terus menyelidiki apakah paus mati karena sebab alami atau mengalami insiden seperti terjerat jaring ikan. Belum diketahui apakah pemeriksaan akan dilakukan langsung di pantai atau bangkai paus akan dipindahkan ke fasilitas khusus. Laporan media lokal menyebut sekitar setahun lalu mamalia laut lainnya juga ditemukan mati di segmen pantai yang sama. Dalam beberapa kasus serupa di wilayah tersebut, pihak berwenang memilih mengubur bangkai hewan di dalam galian yang dibuat di pasir. Namun belum dipastikan apakah prosedur yang sama akan diterapkan terhadap paus yang ditemukan kali ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, padang rumput pampas berwarna perak mengubah kawasan Taman Ekologi Dejo, Busan, Korea Selatan menjadi lautan rumput yang berkilau. Fenomena ini menarik wisatawan yang ingin menikmati nuansa musim gugur meski musim panas belum berakhir. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pengunjung berjalan di tengah padang pampas sambil mengabadikan pemandangan dengan kamera. Bulu-bulu pampas berwarna perak terlihat bergelombang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang menyerupai lautan perak di sepanjang kawasan taman. Sejumlah bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga tumbuh di tepi padang, menambah warna di tengah dominasi pampas berwarna perak. Salah seorang pengunjung, Jang Sumin, mengatakan terlihat pampas yang berbunga di musim panas memberikan sedikit nuansa musim gugur. 경기도 하남에서 왔고요. 저희 강아지랑 친구랑 같이 놀러 왔는데 팜파스 너무 예쁘고 여름에 가을 느낌을 느낄 수 있어서 아주 좋은 것 같습니다. 아주 예쁩니다. 저는 김해시 장류에서 와이프랑 오늘 처음으로 여기 팜파스를 보러 왔는데요. 원래는 제주도 가서 보려고 하다가 이제 여기 대저 오니까 굉장히 좋은 것 같고 이제 가을이 물씬 느껴지는 그런 생각이 듭니다. 많은 사람들이 와서 자연경관과 함께 팜파스 구경을 하시면 좋을 것 같습니다. Padang pampas perak menjadi salah satu daya tarik utama Taman Ekologi Dejo saat musim gugur. Namun tahun ini pampas sudah mulai berbunga pada akhir Agustus. Bulu-bulu berwarna pucuk putih terlihat menjulang di sepanjang jalur yang membelah taman di tepi sungai. Taman Ekologi Dejo membentang di sepanjang sisi kanan Sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Kawasan taman tersebut mencakup lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman. Perubahan pemandangan sepanjang tahun menjadikan Taman Ekologi Dejo salah satu destinasi wisata alam yang menarik bagi wisatawan di Busan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.